Bayangkan, setiap hari kamu buka aplikasi untuk cek jalan, edit video, bahkan main game. Tapi kamu nggak sadar, data pribadimu mungkin sedang diintip oleh intelijen militer asing. Dan yang bikin merinding, aplikasi-aplikasi itu ternyata dibuat oleh unit elit militer cyber Israel. Inilah fakta mengejutkan soal 11 aplikasi populer yang banyak dipakai di Indonesia dan ternyata terhubung langsung dengan unit 8.200 unit pengintaian digital paling ditakuti di dunia. Unit 8.200 adalah divisi elit pengintaian sinyal dan perang cyber milik militer Israel. Bagi para pakar, unit ini dikenal sebagai NSA-nya Israel dan anggotanya adalah para jenius teknologi. Mereka dilatih untuk memata-matai, menyadap, dan membobol sistem cyber negara-negara lain. Selain itu ada juga MAMRAM, yaitu unit pusat sistem komputer di bawah IDF yang melatih programmer-programmer militer elit. Menariknya, setelah menyelesaikan wajib militer, para alumni unit ini kemudian membuat berbagai startup teknologi yang ternyata aplikasinya ada di HP kita. Berikut ini adalah daftar 11 aplikasi populer yang ternyata dibuat atau dikembangkan oleh alumni unit 8.200 dan MAMRAM menurut laporan Tech Trends. 1. Waze. Aplikasi navigasi ini didirikan oleh mantan engineer unit 8.200 sebelum dibeli Google. 2. Move It. Aplikasi transportasi umum dikembangkan oleh ex-anggota MAMRAM. 3. Supersonic. CEO-nya pernah jadi pemimpin operasional Angkatan Darat Israel. 4. Zippo Apps. Didirikan oleh ex-agen intelijen unit 8.200. 5. Buzzard. Aplikasi edit gambar dibuat oleh mantan pejabat intelijen IDF. 6. Liketricks. Salah satu pendirinya masih aktif di unit 8.200. 7. Playtika. Pendirinya terkait anak dari mantan kepala staf IDF. 8. Crazy Labs. Semua pendirinya masih bekerja di IDF. 9. Call App. Pendirinya pernah kerja 3 tahun di unit 8.200. 10. Get. Aplikasi ride hailing buatan mantan petinggi unit 8.200. 11. FoodUcat. Dibuat oleh ex-pilot Angkatan Udara Israel. Mungkin kamu bertanya, emangnya kenapa kalau pendirinya ex-militer Israel? Masalahnya bukan soal nasionalisme, tapi privasi dan keamanan data. Banyak dari aplikasi ini dituduh menanamkan adware, mengumpulkan data pengguna berlebihan, melacak lokasi dan aktivitas digital secara tersembunyi. Parahnya, beberapa aplikasi seperti Simple Gallery bahkan diubah total setelah diakuisisi oleh perusahaan Israel dari proyek open source gratisan menjadi aplikasi penuh iklan dan pelacakan data. Perusahaan seperti Zippo Apps dan Supersonic mendapat kritik keras dari komunitas privasi digital global. Mereka dituduh menggunakan model pelacakan tanpa persetujuan jelas atau yang disebut predatory data tracking. Kebijakan privasi aplikasi-aplikasi ini juga diam-diam berubah seiring waktu tanpa pemberitahuan transparan ke pengguna. Dan meskipun sudah dikritik, jumlah unduhannya terus meningkat. Mengapa? Karena mereka punya budget iklan besar dan koneksi langsung ke platform seperti Google dan Meta Facebook. Indonesia adalah salah satu pasar aplikasi terbesar di dunia. Banyak warga Indonesia menggunakan Waze, Move It, Playtika, bahkan Buzzard setiap hari. Apakah data pengguna kita sedang dikumpulkan dan dikirim ke luar negeri? Belum ada bukti langsung. Tapi jika dilihat dari track record dan latar belakang perusahaan-perusahaan ini, alarm kewaspadaan perlu dinyalakan. Lalu, apa yang bisa kita lakukan?
Berikut 5 langkah sederhana untuk melindungi diri dari aplikasi yang berpotensi bermasalah. Cek pengembang aplikasi sebelum download di Google Play atau App Store. Buka profil developer di Crunchbase atau LinkedIn untuk tahu siapa pendirinya. Periksa izin aplikasi, terutama akses ke kamera, mikrofon, dan lokasi. Gunakan aplikasi open source atau buatan pengembang lokal terpercaya. Update dan cek ulang aplikasi secara berkala, siapa tahu sudah berubah kebijakan tanpa pemberitahuan. Aplikasi bukan lagi sekedar alat bantu digital. Di era sekarang, aplikasi bisa jadi senjata, bisa jadi mata-mata, bahkan bisa jadi alat perang. Saat kita main game atau cek jalan pulang, mungkin saja data kita sedang dianalisis ribuan kilometer jauhnya. Jangan langsung panik, tapi tetap waspada, karena di dunia digital yang tak kelihatan justru bisa paling berbahaya.